Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya Bu Rima, ini ada apa ya gitu, jadi Ibu tuh kaget ya kedatangan Bu Rima ke sini. Ya Bu, maksud saya datang ke sini yaitu untuk mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah ini yang berbasis kebajikan universal sebagai pemimpin Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SD Negeri Baru Sawah. Seperti itu Bu, apa Ibu bersedia? Insya Allah siap. Kalau Ibu bisa jawab, Insya Allah Ibu jawab. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kita itu berarti ada masukan, ada itu mengumpulkan dulu faktanya, misalnya ada kasus seperti apa gitu. Jadi diidentifikasi masalah misalnya. Berarti Ibu dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu dengan menerima masukan dari berbagai sumber dan mengumpulkan fakta ya Bu. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusannya? Biasanya kita kan kumpulkan dulu informasi dari berbagai pihak, terutama dari guru-guru, kemudian dari orang tua murid, dan juga dari komite sekolah. Setelah terkumpul, lalu kita musyawarah bagaimana baiknya, jalan terbaiknya untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi dengan jalan mengumpulkan informasi, kemudian musyawarah ya Bu ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan? Ya seperti tadi, setelah datanya terkumpul, mungkin kita mengadakan musyawarah, istilahnya ngobrol secara terbuka, secara transparan, apa sih masalahnya, kemudian hasilnya itu ingin seperti apa, kita bicarakan bersama. Jadi langkah-langkahnya mengumpulkan data, fakta, kemudian menanyai dari berbagai sumber, serta hasilnya dimusyawarahkan ya Bu, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya seperti itu tadi yang Ibu rasakan itu ya seperti tadi ngobrol, intinya ya kita musyawarah lah secara terbuka. Biasanya kita adakan tidak secara khusus, misalnya kita ngobrol ketika istirahat, ini bagaimana sih permasalahannya, kemudian solusinya seperti apa gitu. Jadi kita ngobrol aja secara terbuka dengan guru-guru, dengan orang tua, ataupun dengan komite sekolah. Jadi hal yang Ibu anggap efektif adalah melakukan musyawarah dengan berbagai pihak yang ada di sekolah ya Bu, seperti orang tua siswa, komite, seperti itu. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya setiap masalah pasti ada tantangan ya, apalagi kita mengambil keputusan mungkin ada saja yang pro dan ada juga yang kontra. Nah untuk menghadapinya ya seperti tadi itu, kita adakan lagi musyawarah gitu, bagaimana sih maunya orang tersebut gitu. Jadi tantangan ibu dalam pengambilan keputusan ada yang pro dan kontra, tapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah. Tidak ada yang tidak selesai dengan cara kita ngobrol bersama gitu. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Mungkin kita lihat dari masalah itu sendiri, apakah masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin atau bisa misalnya di lain waktu sesuai dengan kesediaan dari orang-orang yang akan diajak bermusyawarah. Jadi tergantung dari sepenting apa masalah tersebut dan secepat apa harus diselesaikan masalah tersebut. Jadi tergantung dari masalahnya ya Bu ya. Kalau misalnya bisa cepat berarti perlu cepat, berarti pada saat itu juga. Kalau misalnya bisa dibedah berarti dijadwalkan. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara sendiri, karena di sekolah juga ada guru, ada orang tua, kemudian juga ada komite sekolah. Nah kita bisa mengadakan istilahnya bantuan dari mereka ini, karena mereka juga yang paling tahu dengan anak, kemudian dengan kondisi daerah di sini. Tentu saja kita tidak terlepas dari guru-guru yang ada di SD Negeri Barusawa ini. Jadi faktornya itu Dewan Guru ya Bu ya, Dewan Guru membantu dalam pengambilan keputusan. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Mungkin pengalaman yang paling berharga atau efektif dalam mengambil keputusan ini yaitu segala sesuatu itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah secara terbuka. Kita jangan memaksakan bahwa pendapat kita yang benar, jadi kita harus mendengar dari semua pihak. Jadi pengalaman yang berharga itu musyawarah dan mendengar dari semua pihak ya Bu ya, tidak bahwa kita yang benar. Baik Ibu, terima kasih untuk berbagi pengalamannya dengan saya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah sesi wawancaranya sudah selesai. Ya Ibu, Sama-sama, mudah-mudahan pengalaman yang Ibu bagikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bu Rima. Sukses terus, maju terus, guru penggeraknya hebat. ya Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Rima hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ibu tadi agak kaget juga ada Bu Rima hadir ke sekolah Ibu. Kira-kira ada apa nih kira-kira? Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis kebajikan universal sebagai pimpinan di sekolah Ibu di SD 4 Cibadak. Izin, apakah Ibu memiliki waktu Bu? Insya Allah Ibu ada waktu. Alhamdulillah hari ini Ibu kedatangan atau dikunjungi oleh seorang CGP yang luar biasa ya kalau menurut Ibu. Boleh coba apa yang ingin Bu Rima tanyakan? Ini Bu ada beberapa Ibu bisa menjawab nanti ya sesuai dengan pemahaman yang Ibu
miliki mungkin, dan juga sesuai pengalaman yang Ibu alami di sekolah ini ya. Iya. Baik, ini Bu ada beberapa pertanyaan Bu terkait bagaimana Ibu menangani kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah SDN 4 Cibadak. Yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama mungkin dalam menangani kasus dilema etika, kalau dilema etika itu lebih ke kadang-kadang kita di satu sisi seperti kedua-duanya keputusan yang kita ambil itu kedua-duanya memang betul, memang benar, tetapi kadang-kadang kita harus mengambil salah satu keputusan yang terkadang memang menurut Ibu itu memberatkan. Jadi di satu sisi kita harus gimana, pertimbangan di satu sisi juga harus gimana, tapi tentu saja setiap permasalahan harus kita selesaikan walaupun permasalahan tersebut pada saat kita menentukan keputusan agak berat. Jadi yang pertama mungkin yang akan Ibu lakukan adalah mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang terjadi, dan bukan hanya permasalahan, mungkin kita juga harus melihat siapa yang punya masalah tersebut, karena kalau di sekolah kan banyak, ada juga dengan tendik, dengan guru, atau juga dengan siswa, atau juga dengan orang tua. Jadi intinya pada saat kita menghadapi permasalahan dilema etika, maka kita harus mampu mengidentifikasi dulu dan juga melihat dulu siapa yang memiliki masalah dalam kasus tersebut. Mungkin itu belum. Ya. Baik Bu, jadi yang pertama itu mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengetahui siapa yang memiliki masalah tersebut. Terus Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menentukan atau untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang ujung penyelesaiannya menurut pemahaman atau menurut pandangan kita itu ternyata dua-duanya benar, dua-duanya juga mengarah kepada kebaikan. Mungkin di dalam hal tersebut yang harus Ibu utamakan adalah kita juga harus berpikir pengambilan keputusan tersebut walaupun dua-duanya benar tetap harus diambil salah satu. Namun kita pun harus berpikir lagi, berpikirnya mana yang lebih urgent atau yang lebih kepentingan atau keputusan tersebut harus diambil, mana yang lebih utama walaupun kedua-duanya misalnya benar atau kedua-duanya mengarah ke hal yang baik, tetapi tentu harus ada satu keputusan yang kita ambil yang mengarah kepada keputusan yang bisa menguntungkan orang tersebut dan artinya tidak merugikan orang lain. Jadi berkesinambungan dari permasalahan tersebut, ada tindak lanjut dari keputusan yang kita berikan tetapi tidak merugikan dia, tapi bisa memberikan suatu gambaran kepada dia agar dia pun bisa mengambil keputusan tersebut, dan yang ujungnya nanti hasil keputusan yang kita berikan itu tidak berdasarkan cara pandang kita saja. Terus juga kita mengambil keputusan pun tidak hanya mendengarkan keputusan mendengarkan dari kita saja, tetapi kita harus menggali permasalahan dari orang tersebut. Jadi intinya gini, kalau menurut Ibu sih yang walaupun itu dilema etika, tapi kita harus mengutamakan percakapan sebagai coach. Jadi kita tidak mengintimidasi, kita tidak mengarahkan, tetapi lebih baik kita menggali solusi dari orang tersebut setelah dia pikirkan menurut dia mana yang lebih baik dari keputusan tersebut yang bisa dia ambil. Mungkin itu dimulai. Jadi melalui musyawarah, melalui diskusi, menggali permasalahan dari dia, dan mudah-mudahan dari dia tersebut pun timbul suatu solusi dari yang kita gali tersebut. Mungkin itu beliaunya. Jadi Ibu menjalankan pengambilan keputusannya dengan musyawarah, kemudian menggali permasalahan dari diri dia sendiri. Mudah-mudahan dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Karena kadang-kadang kalau sendiri itu suatu permasalahan kadang-kadang tidak bisa dia pikirkan. Seperti kita nih, gimana ya ini bingung. Tapi pada saat kita ngobrol dengan orang lain,
ternyata orang lain itu sedikit bisa memberikan oh iya ya, ternyata tidak terpikirkan sampai ke sana. Itulah mungkin gunanya saat kita melakukan diskusi dan musyawarah bersama-sama ya. Seperti itu Bu Rima. Oh ya, sekarang Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama mungkin tadi Ibu mendengarkan dulu ya, mendengarkan apa yang dia sampaikan ya. Selain itu juga mendengarkan informasi dari yang lain ya. Jadi kita itu kalau misalnya mendapatkan suatu permasalahan bukan hanya dari orang sumbernya saja, tetapi kita pun harus mencari sumber dari yang lain. Apalagi kalau permasalahan tersebut mungkin melibatkan orang lain ya, tentu saja kita pun harus mencari sumber yang lain, sumber permasalahan yang lain. Walaupun tidak secara langsung kita bertanya kepada orang-orang tersebut, tetapi secara tidak langsung melalui obrolan kita mendengar dari si A, dari si B, dari si C. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan, semakin banyak terkumpul informasi tersebut, maka mungkin informasi yang bisa kita atau solusi yang bisa kita keluarkan itu lebih akurat. Jadi bukan hanya satu titik saja, bukan hanya dari si A yang ngadu saja, apalagi kalau permasalahan tersebut mungkin melibatkan ada 1-2 orang ya. Siapa tahu walaupun 1 orang, mungkin saja latar belakang keluarga dia itu ada yang tahu, ada yang dekat dengan rumahnya, jadi kita bisa menggali juga kan. Jadi permasalahan tersebut bukan hanya dari dia saja, tetapi kita bisa mengumpulkan informasi dari banyak yang lain. Setelah mengidentifikasi, mengetahui, lalu kita menentukan solusi apa yang bisa kita berikan kepada orang tersebut sesuai dari informasi yang kita dapatkan. Lalu kita membicarakannya. Walaupun kita sudah menemukan solusinya, misalnya yang terbaik menurut saya, kan belum tentu. Tadi kembali ke kita diskusi, ngobrol bersama, menggali informasi dari orang yang memiliki masalah tersebut. Jadi langkah-langkah yang Ibu lakukan, satu mengidentifikasi apa yang disampaikan, kemudian mencari informasi yang lain, mengumpulkan fakta, kemudian baru sampai keputusan, hasil keputusan dimusyawarahkan lagi. Seperti itu ya Bu. Betul. Sekarang hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang lebih efektif itu adalah mungkin lebih ke kita berbicara yang dari hati ke hati ya Bu Rima ya. Kalau untuk menentukan permasalahan tersebut, setelah yang lebih efektif itu setelah kita menggali informasi dari berbagai sumber, lalu kita panggil orang tersebut atau memang yang mau memecahkan masalah tersebut ya, apalagi kalau dia itu langsung ngomong ke kita minta solusi. Nah, kita berbicara dengan dia dari hati ke hati, kita tuntun dia, kita ajak bermusyawarah. Yang lebih efektif seperti itu mungkin ya. Jadi bukan hanya kita berbicara dengan yang lain saja, tapi harus lebih ke pokoknya, ke orang yang memang memiliki permasalahan tersebut. Terus intinya ke pemecahan masalahnya. Jadi lebih fokus ke efektif itu ke pemecahan masalah dari yang dia hadapi, langkah apa yang akan dia selesaikan, terus kedepannya juga akan seperti apa. Kan harus ada planning juga ya, harus ada perencanaan. Setelah dari permasalahan tersebut, dia itu harus menemukan solusi tindak lanjut dari pemecahan masalah tersebut. Jadi bukan hanya solusi saja, tetapi tidak ada kelanjutannya. Tetap saja pada saat dia setelah menemukan solusi, lalu dia laksanakan solusi tersebut, tetap kita pantau lagi, tetap kita ngobrol lagi. Dari langkah yang dia lakukan, kita tanya lagi apakah langkah tersebut efektif atau tidak, apakah hasilnya seperti itu. Jadi lamun cek bahasa Sunda nama tongcon cul laur gitu. Jadi entong beres weh, tapi tetap harus kita pantau lagi apakah dari solusi yang kita berikan, dari obrolan yang kita laksanakan, apakah kelanjutannya itu bermakna atau tidak sama dia, bermanfaat atau tidak, bagaimana kerasa lanjutannya. Nah itu mungkin ada pemantauan
dari pemecahan masalah yang sudah kita temukan. Jadi ada pemantauan. Pemantauan ya. Ya. Jadi efektif itu ada pemantauan, Betul. kemudian Ada obrolan. ada obrolan Ya. dari hati ke hati Ya, sama fokus ya, pada masalahnya. Ya, setelah dari fokus masalah ada obrolan kita. Ada tindak lanjut dari penyelesaian solusi tersebut nantinya. Kan mungkin ternyata solusi tersebut tidak cocok. Iya. Apa yang dia sampaikan berarti kan harus tetap dicoba lagi, Bang. Pada saat kita tinjau, oh ternyata tidak menjadi lebih baik, berarti ada solusi yang lainnya. Jadi ada pemantauan dari kita, dari masa. Jadi ayah dan diajak ngobrol lagi lah setelah selesai permasalahan. Ya, ada evaluasinya ya, Bu, ya. Nah itu betul, Nah. ada evaluasi, betul, ada evaluasi. Hal-hal Ya. apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa? Mungkin apa ya baru sampai? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin lebih ke apa ya, kita teh harus mencari dulu ya. Kadang-kadang kan harus mampu menggali berbagai pertanyaan yang bisa orang tersebut berkata jujur mungkin ya. Iya. Jadi hal-hal yang menurut Ibu terkendala itu adalah mencari pertanyaan yang mampu memunculkan jawaban dari orang tersebut yang punya masalah, sehingga dia bisa mengungkapkan dengan jujur permasalahan yang dia miliki. Terus juga mempertimbangkan juga sulitnya dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari permasalahan yang solusi dari permasalahan yang dia miliki. Mungkin itu belum ya. Jadi kendalanya, tantangannya itu Tantangan, ya. membuat pertanyaan berbobot mungkin ya, Bu, Betul, ya. membuat pertanyaan Kemudian berbobot. Dampaknya, dampaknya panjang, panjang, dampak yang panjangnya gitu Iya. dari keputusan yang kita ambil itu, apakah nanti berdampak seperti apa gitu. Kadang-kadang jadi harus kita pikirkan juga kan. Iya. Harus kita pikirkan. Jadi kadang-kadang apa yang dia alami, solusi yang kita berikan tidak sama dengan solusi yang kita ambil gitu. Tidak setiap orang solusi yang kita berikan itu, yang kita sodorkan, setiap orang sama. Iya. Itu mungkin tantangannya ya, betul Bu Rima, ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu mungkin apakah penyelesaian masalah itu harus diselesaikan pada saat itu juga atau tidak gitu ya? Iya. Sebetulnya tergantung dengan permasalahan tersebut. Apakah permasalahan tersebut urgen harus diselesaikan waktu itu, mungkin harus diselesaikan. Ya. Iya. Karena kalau di sekolah itu kan yang punya masalah itu bukan hanya guru, yang istilahnya kalau guru kan bisa ditunda lagi, mungkin permasalahannya kita lihat, kita pantau. Tapi kalau permasalahan dengan anak-anak, ya, kalau anak-anak misalnya memiliki permasalahan dengan teman sejawatnya atau terlihat mungkin harus ada suatu kasus yang kita selesaikan dengan sesegera mungkin, atau mungkin waktu itu juga. Iya. Ya, waktu itu juga, saat itu juga gitu, tidak bisa kita tunda. Tetapi tentu saja tadi teh kembali ke siapa, dengan siapa permasalahan itu terjadi. Jadi kalau menurut Ibu sih permasalahan dilema etika ini tidak selalu harus kita tunda, tergantung permasalahan apa yang terjadi di situasi yang kita hadapi. Mungkin seperti itu. Situasional, betul. Ya. Jadi tergantung permasalahannya, apakah harus sekarang selesai Ya, atau nanti. atau urgen waktu itu Iya. harus selesai gitunya, atau gimana. Kadang-kadang soalnya banyak sekali permasalahan yang tadinya A, ternyata kita gali anak tersebut, ternyata mereka pun menyadari gitu, oh iya Bu, kesalahannya bukan pada saya. Nah itu biasanya yang Ibu lakukan saat itu juga. Nah gitu. Nah, sekarang Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apa barusan?
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil ya, keputusan faktor-faktor dalam ya. kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau faktor itu lebih ke intinya, kalau kita apalagi sebagai kepala sekolah, tetap aja kepala sekolah juga harus mendengar setiap orang mendengar bukan pembicaraan ya, mendengar pendapat dari setiap orang. Tapi kalau ibu, kalau untuk hal-hal yang bisa membantu itu adalah mungkin kita itu harus bisa membaca situasi, baik itu sekolah, baik itu peserta didik, baik itu rekan guru yang lainnya. Jadi mungkin lebih ke kita harus banyak mempelajari tingkah laku atau pribadi-pribadi dari warga sekolah kita. Jadi saat kita sudah begitu mengenal, kan kalau kita udah kenal baik, udah kenal deket gitu, oh si ini karakternya seperti ini, si ini karakternya seperti ini, latar belakangnya juga seperti ini, walaupun tidak bisa langsung ya, tetap kita harus perlahan juga, karena sekolah itu kan banyak, warga sekolah itu banyak, sementara kita satu. Tetapi minimal kita, hal yang membantu itu adalah mempelajari situasi, mempelajari perilaku setiap individu dari warga sekolah ini. Mungkin itu yang membantu kalau menurut ibu. Terus juga ada juga rekan guru yang kita tuakan, yang dia sudah terlebih dahulu berada di sini, ya. Nah dari situ kita menggali, Bu, kalau sini itu gimana gitu ya. Itu mah ngobrol saja, bukan mengintimidasi, kita ngobrol saja. Bu, hari ini teh karakternya gimana. Jadi kita teh udah taki-taki nih. Oh, kalau ada situasi seperti ini teh berarti kita harus menghadapinya seperti ini. Karena setiap personil di sekolah itu berbeda-beda, beragam, dan tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Jadi tadi yang membantu mas satu, kita mempelajari perilaku dari setiap warga sekolah walaupun secara perlahan. Kedua, meminta bantuan kepada rekan yang sudah memang dia kita anggap dipercaya, lebih senior, lebih profesional, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita sharing dengan mereka seperti itu. Ya, baik Bu, ya. Jadi mengenal karakter dan situasinya, ya. berdiskusi dengan teman yang dituakan ya, teman sejawat yang dituakan. Ya, betul. Nah, kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya berarti dari dilema etika adalah pada saat kita menemukan suatu permasalahan yang terkait dengan dilema etika, maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membaca atau mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan yang orang tersebut hadapi. Yang kedua, bermusyawarah, berpikir lagi, mencari solusi. Kalau ibu lebih ke ngobrol dari hati ke hati, menggali solusi dari permasalahan tersebut dari orang yang memiliki permasalahan. Yang terakhir adalah memantau atau mengevaluasi keputusan yang telah diambil bersama-sama dengan kita, mengevaluasi dari keputusan yang telah diambil, apakah dampak dari solusi tersebut baik atau kurang baik atau perlu ditingkatkan lagi. Jadi tetap harus dipantau agar dilema etika yang dia hadapi tidak membuat dia semakin terpuruk, tetapi membuat suatu pencerahan untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Terima kasih banyak Ibu untuk wawancaranya, banyak sekali ilmu yang saya peroleh dari Ibu. Insya Allah Bu Rima juga sukses menjadi seorang CGP, mampu mentransformasi pendidikan minimal untuk sekolah sendiri. Nanti mungkin dikembangkan di KKG, apalagi Ibu tahu Bu Rima itu aktif di KKG, ya aktif di yang lain. Mudah-mudahan bisa berbagi praktek baik, karena dari CGP itu yang Ibu tahu banyak sekali
materi-materi yang bukan hanya teori, tetapi tetap harus dipraktekkan, harus disebarluaskan. Jadi jangan digenggam sendiri. Ilmu itu tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Pesan Ibu untuk Bu Rima ya, akan bertambah saat kita sebarluaskan kepada orang lain. Akan semakin banyak guru yang berubah, yang mengajar lebih ke berpihak kepada peserta didik, memerdekakan peserta didik. Tetap semangat Bu Rima. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak Ibu sudah bersedia meluangkan Insya waktu. Allah ya. Ya, mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Rima ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara ya Pak. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan universal sebagai pimpinan di Sekolah SD Negeri 12 Cibadak ini Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Mudah-mudahan bisa. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari pertanyaan tersebut mungkin kita berdasar kepada pengalaman yang ada ya Bu ya. Kita dari SD 12 Cibadak ya, tentunya kami yang pertama adalah mengumpulkan data ya Bu ya. Data atau fakta ya, fakta, data-data ya. Kemudian lagi memperhatikan situasi ya, kondisi serta waktu ya Bu ya. Kemudian mendengarkan laporan berbagai pihak. Jadi Bapak untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut bujukan moral atau tidak dengan cara mengumpulkan data atau fakta, Ya. memperhatikan situasi dan Betul. mengumpulkan Betul. berbagai informasi dari Iya, berbagai pihak. kita tidak gegabah Bu ya dalam permasalahan tersebut ya. Untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Tentunya kami harus lebih teliti ya, tidak bisa dengan sendirinya keputusan, walaupun kepala sekolah bisa memutuskan secara sendiri ya, sepihak, tetapi tidak seperti itu. Kita diambil jalan musyawarah Bu ya, jalan musyawarah supaya mencapai ada kesepakatan ya. Jadi cara pengambilan keputusannya dengan musyawarah Iya. ya. Langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentunya yang pengalaman kami yang biasa dilaksanakan gitu ya, kita mengumpulkan data ya, kemudian lagi informasi ya Bu yang relevan ya, kemudian lagi mendengarkan semua pihak yang terlibat ya di situ ya. Terus musyawarah Bu ya, musyawarah dan mempertimbangkan efek ke jangka panjangnya atau jangka selanjutnya ya, untuk selanjutnya. Jadi langkah yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu mengumpulkan data, Iya. kemudian mencari informasi yang relevan, Betul. mendengarkan melakukan musyawarah dan Betul. mempertimbangkan efek jangka Betul, panjang. iya seperti itulah. Kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam perbedaan ya, perbedaan pendapat, kemudian lagi tekanan dari luar gitu Bu ya, gitu. Seperti itu. Bagaimana dengan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika? Apa Bapak menemukan tantangan Pak? Nah, kita tadi sudah dikatakan tentunya ada musyawarah ya, berbagai pihak ya yang terlibat tadi ya.
musyawarah yang transparansi itu Bu yang dilakukan kami gitu. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung sih Bu ya, tergantung permasalahannya ya, data ataupun bagaimana masalahnya. Kasus yang bagaimana, kalau misalnya kasusnya yang dihadapi kita cukup berat, jika bisa diputuskan hari itu ya kita putuskan, kalau tidak kita ada jeda waktu Bu ya, ada jeda waktu. Kemudian tentunya dalam keputusan tersebut tidak boleh gegabah ataupun istilah kita langsung mengambil keputusan, karena apa, kita menyangkut ke dalam situasi sekolah ini ya gitu. Jadi diambil yang istilahnya harus akurat gitu Bu dalam hasilnya gitu. Jadi tergantung kepada kasusnya berat atau ringan. Kalau ringan ya kita bisa diputuskan hari itu ya putuskan. Kalau misalnya ada jeda waktu, kenapa tidak? Kita tunda dulu. Kita harus bertanya kepada atau atasan kami, kemudian instansi yang lain, bagaimana nih supaya suasana kita itu kondusif begitu. Jadi tergantung kasusnya ya Betul, Pak ya. ya. Faktor-faktor atau siapa saja yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan. Nah, kita kan di sini di sekolah ya Bu ya. Kita di sekolah tentunya di sekolah itu ada guru Bu ya. Kemudian juga ada perwakilan dari orang tua, komite. Nah, disitulah kita musyawarah yang dilakukan oleh sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Tentunya ini menjadi modal dasar Bu, pembelajaran buat kami juga di sekolah semua ya, yang terkait di unsur sekolah ataupun keluarga besar ya. Kita di SDN 12 Cibadak ini tentunya kita menjadi lebih pembelajaran lebih dewasa gitu, ataupun bagaimana cara kita mengambil sikap dalam permasalahan ini Bu gitu, supaya karena kita itu di sekolah itu di antara lingkungan dekat dengan masyarakat, tentunya kita harus lebih dekat lagi dan dalam istilahnya kerjasama, kemudian lagi dalam hubungan tentunya kita harus istilahnya positif ya. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas ilmunya, kemudian bersedia berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Bapak dalam mengambil keputusan. Ya, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bu Rima. Dan kita juga mungkin ini pengalaman yang disampaikan ke Bu Rima itu ya, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ini juga pengalaman yang saya alami sehari-hari lah gitu Bu ya. Tentunya karena namanya kembali manusia ada kekurangan Bu, kita tidak lepas ya kepada kodratnya gitu ya. Tetapi kami ingin lebih baik gitu. Ya baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.